Selanjutnya kita masuk untuk ayat jurnal penyesuaian, itu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka bisa dilakukan dua cara, diakui sebagai utang. Yang kedua, diakui sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka dilakukan dengan dua cara. Ini contoh, tanggal 1 April diterima uang untuk sewa gedung selama 1 tahun, 1.200.000. Nah, dilakukan jurnal umum dulu. Jurnal umum tanggal 1 April. Nah, kita buat ini jurnal umum tanggal 1 April. Diterima uang. Ya, diterima uang kas. Nah, kas bertambah. Kas masuk aktiva. Semua aktiva bertambah di debit. Berarti kas bertambah di debit. Jadi kas bertambah debit. Untuk sewa gedung. Sewa gedung selama 1 tahun. Jika diakui sebagai utang, maka nama perkiraannya sewa diterima di muka. Nah, saya ulang, diakui sebagai utang, nama perkiraannya sewa diterima di muka. Nah, berarti utang bertambah di mana? Kredit. Maka jurnal umumnya. Jurnal umum tanggal 1 April. Saya kasih warna merah biar jelas. Kas 1.200.000. Pada sewa diterima di muka. Nah, ini utang. Ya, sewa diterima di muka utang. Nilainya 1.200.000. Nah, seperti ini. Nah, kita lakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2018. Kita buat hitung-hitungannya. Ya, kita coba lihat. Coba saya mau tulis di sini biar Anda jelas warna. Nah, ini aja. Tanggal 1 April. Nah, April 18. Ya. Itu kan transaksinya tanggal 1 April 18 untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun berarti nanti berakhir tanggal sini, tarik garis lagi biar panjangan sedikit, 31 Maret gitu ya. 2019. Nah, seperti ini. Dan dia 31 Maret 2019. Jurnal penyesuaian itu dilakukan pada tanggal 31 Desember. Nah, sini. Maka Anda harus cari
dari April sampai Desember. Berapa bulan? 9 bulan. Saya tulis 9. Nah 9. Dari Desember sampai Maret berapa bulan? 3 bulan. Nah, ini dia. Berarti 31 Desember 9 bulan itu sudah menjadi pendapatan sebenarnya. Nah, yang menjadi pendapatan sebenarnya 31 Desember itu 9 bulan. Ya. Saya singkat P aja dan nih. Ini pendapatan sebenarnya. P. Yang 3 bulan itu masih utang. H 3 bulan. Kalau setahunnya 12 bulan 1.200.000, maka 9 bulannya 900.000. Nah, kalau dia di jurnal sebagai utang, ini yang ini utang nih. Ya. Maka yang Anda harus tampilkan di jurnal penyesuaian itu, yang Anda harus tampilkan di jurnal penyesuaian itu apa? Pendapatannya. Ini pendapatannya. Berapa pendapatannya? 9 bulan. Gitu dia. Pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Nanti debitnya apa? Utang. Ya. Paling gampang seperti ini aja. Kalau dia sebagai utang, ya. Ini saya buletin ini. Nah, kalau dia sebagai utang, ya, maka Anda harus munculkan pendapatan. Nah, pendapatannya di mana? Kredit. Utangnya di mana? Debit. Gitu aja. Ya. Maka nanti di sini di jurnal penyesuaiannya, sini saya kasih warna merah juga. Maka Anda tadi kalau dia sebagai utang, maka Anda munculkan pendapatan. Utangnya letaknya di debit. Nah, maka di debitnya apa? Sewa diterima di muka. Gitu. Yang jurnal dulu. Pada apa? Pendapatan sewa. Jadi Anda munculkan pendapatan sewanya. Berapa tadi? 900.000. 9 bulan ya. Maka di sini nilainya 900.000. Nah, seperti ini. 900.000. Ya. Saya ulang. Kalau dia sebagai utang, yang gampang gini. Ini sebagai utang, maka munculkan apa? Pendapatan. Ini pendapatan. Pendapatan bertambah di ini pendapatan. Nah, pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Lalu di debitnya apa? Utangnya. Nah, ini utangnya. Nah, ini utangnya. Jadi sewa diterima di muka itu utang. Ya. Sewa diterima di muka itu utang. Jelas ya? Nah, kalau dia kita teruskan, kalau dia diakui sebagai pendapatan, diakui sebagai pendapatan. Nah, diakui sebagai pendapatan. Diakui sebagai pendapatan. Maka jurnal umumnya tanggal 1 April 2018. Gimana? Kas
Kas pada pendapatan. Saya kasih warna merah. Kas tadi berapa? 1.200.000 ya. Iya, 1.200.000 pada pendapatan sewa 1.200.000. Seperti ini. Nanti untuk jurnal penyesuaiannya, kalau dia sebagai pendapatan, ini sebagai pendapatan, kita munculkan apa? Utangnya. Nah, gitu aja. Kita munculkan apa? Utangnya. Utang bertambah di mana? Kredit. Nama utangnya apa? Sewa diterima di muka. Berarti di kreditnya sewa diterima di muka. Lalu di debitnya apa? Pendapatan. Kita tulis dulu di sini ya. Tulis dulu. Kita kasih warna merah. Ya. Maka di sini pendapatan sewa. Nah, pada sewa diterima di muka. Nah, kita lihat di atas sekarang. Yang kita munculkan nanti, saya ulang, kalau dia sebagai pendapatan, maka apa nanti jurnal penyesuaian? Munculkan utangnya. Nah, munculkan utangnya. Utangnya sewa diterima di muka. Kita lihat di sini. Utangnya berapa? Oh, utangnya ini. Ini utangnya. 3 bulan. Berarti 300.000. Nah, kita masukkan di sini. Nilainya berapa? 300.000. 300.000. Nah, seperti ini. Saya ulang dari atas biar tambah yakin, biar Anda lebih mempermudah. Gini aja, kalau dia sebagai utang, nah, sebagai utang, ini utang, sebagai utang, ini utang. Ini utangnya. Yang Anda lihat ininya, sewa diterima di muka, utangnya. Ya. Kalau dia sebagai utang, munculkan pendapatan. Nah, pendapatan letakkan di kredit. Munculkan pendapatan. Lalu utangnya letakkan di debit. Nah, gitu. Saya ulang. Kalau dia sebagai utang, ini utang, maka munculkan pendapatan. Pendapatan letakkan di kredit, munculkan di kredit. Nah, lalu utangnya diletakkan di debit seperti ini. Yang kedua, kalau dia sebagai pendapatan, ya, pendapatan, ini sebagai pendapatan. Nah, ya. Munculkan utang, ini yang dimunculkan. Munculkan utang, ini yang dimunculkan. Nah, utang bertambah di mana? Kredit. Ya, ini kredit. Lalu di debitnya apa? Pendapatan. Nah, lawannya. Gitu aja. Sama seperti video yang sebelumnya untuk biaya ya, untuk biaya. Saya ulangi lagi, untuk biaya sama. Kalau dia sebagai persekot, ya, kalau dia sebagai persekot, munculkan biaya. Nah, kalau dia sebagai biaya,
munculkan per Scott. Nah, dibalik-balik itu aja seperti itu.